Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang praktis, yang menarik, dan yang menyenangkan. Pagi ini saya ingin membahas tentang pertanyaan tukang kebun. Tukang kebun gak lebon. tukang kebun gak lebon. Tukang sampah gak leopa. Lah itu teman-teman, pertanyaan tentang toko cabang saya. Toko cabang saya yang saya buka di bulan Oktober 2024. Itu banyak yang bertanya gimana perkembangannya, Pak. Toko cabang apakah berjalan, apakah berhasil, apakah itu ada kendala. Yang jelas jawabannya baik-baik saja teman-teman. Toko cabang saya itu yang saya buka 4 bulan yang lalu di bulan Oktober itu sampai sekarang baik-baik saja dan berjalan saja. Karena apa? Karena toko itu memang benar-benar nyaman, desainnya itu desain manajemen nyaman teman-teman. Desain manajemen itu desain manajemen yang sangat nyaman sekali. Karena toko itu kesulitan toko atau keresahan toko atau kita mengatakan itu kekurangan toko itu kan biasanya di manajemen untuk keuangan dan pembayaran supplier. Nah, karena toko itu memang modalnya juga nggak utang dari supplier, modalnya tidak utang dari bank, modalnya tidak utang dari manapun, dan modalnya kita ambilkan dari toko pusat atau di mini agen saya. Jadi toko itu praktis setiap harinya hanya menjual saja, sifatnya hanya menjual saja. Hanya menjual saja tanpa ada penagihan, tanpa ada sales, tanpa ada penagihan sama sekali. Jadi hanya menjual saja, terserah nanti perharinya dapatnya berapa. Perharinya dapat berapa, entah 1 juta, entah 2 juta, entah 3 juta, itu masih awal kan. Nah, tidak terpengaruh dengan penagihan. Akhirnya juga nyaman banget. Menurut saya nyaman banget itu. Toko itu paling nyaman daripada yang nyaman kalau menurut saya ya. Ya, karena semuanya pengendalian stok itu memang pengendalian stok itu ada di pengendalian stok itu ada di toko mini agen. Jadi stok itu setiap 2 hari atau 3 hari sekali itu kita lihat di laporan penjualan. Setelah itu kita isi melalui laporan penjualan itu, apa saja yang berkurang, apa saja yang barang-barang yang keluar, itu kita isi. Jadi stok itu stagnan. Stok itu jumlahnya seandainya jumlahnya itu semen jumlahnya 50. Kalau 3 hari itu keluarnya 5, keluarnya 10, ya kita isi yang keluar saja. Terus barang-barang alat-alat teknik kayak barang alat tukang seperti kuas atau amplas dan lain-lain, pokoknya itu stok itu saya kasih stok minimal saja. Untuk kuas itu saya kasih 1 dosen, untuk amplas dan lain-lain itu saya kasih 25 lembar. Untuk pokoknya barangnya itu minimal stok tapi banyak item. Minimal stok tapi banyak item. Jadi barang itu 2 hari 3 hari sekali kita isi lagi. Jadi karyawan kita suruh mampir ke rumah untuk mengambil barang-barang yang habis kemarin atau yang bukan habis, yang keluar. 3 hari sekali atau 2 hari sekali karyawan kita suruh ke rumah atau ke mini agen saya, karena mini agennya memang di rumah. Nah itu kita suruh ngambil sendiri, kita siapkan, setelah itu kita ngambil. Dan untuk input pembelian juga kita sendiri, karena kita input dari rumah juga.
Nah, kecuali memang barang-barang yang besar, karena tempatnya juga nggak terlalu jauh dari toko pusat, itu sekitar 6 kilo, 7 kilo, 7 kilometer. Jadi makanya ya kita ambilkan dari pusat. Seandainya ada orang membeli pasir, membeli bata merah, membeli bata ringan, itu memang stok untuk display memang ada, cuman tidak untuk jual. Stok itu hanya untuk untuk pameran saja. Nanti kalau memang untuk yang dijual kita kirim dari pusat. Nah, dari pusat juga seperti itu, barangnya ya langsung kita keluarkan di pusat itu dengan harga jual. Setelah itu kita masukkan ke toko cabang itu dengan harga beli. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau dikatakan nyaman sih. Karena apa? Karena alhamdulillah penjualan sudah bisa menutupi biaya operasional. Penjualan setiap hari sudah bisa menutupi biaya operasional. Jadi ya menurut saya nyaman, meskipun itu belum banyak omsetnya masih sekitar 30 jutaan satu bulan. 30 kemarin awal-awal malah belum ada, sekitar 15 atau 12. Nah, sekarang sudah di angka 30 juta, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang ya, masih berapa bulan. Cuman memang fokus saya masih belum di situ. Itu saya dalam tahap penjajakan saja, dalam tahap eksperimen saja. Nanti kalau memang sudah berjalan benar-benar dikenal, transaksi juga per hari setiap harinya sudah di atas angka 20, ada 25, 15, pokoknya di atas 20, rata-ratanya di atas 20. Jadi sudah dikenal, dan setelah itu, dan itu memang saya juga organik saja teman-teman, natural saja. Dari promonya juga nggak terlalu saya geber. Terus setelah itu, karena apa? Karena di sana itu banyak toko bahan bangunan, jadi saya sungkan. Ya, saya bukanya buka natural, pelan-pelan, dan harga juga seperti itu, tidak sampai menurunkan harga di tempat itu. Ya cuman ingin ingin sama-sama mencari rezeki dengan jalan yang nyaman lah. Jangan sampai kita itu membuka toko menyaingi toko sebelahnya dengan cara yang tidak nyaman, dengan cara yang menyakitkan. Karena saya sendiri juga kalau disaingi dengan harga dengan toko lain tapi penurunan harga, itu juga nggak nyaman gitu loh. Nah, itu sebagai teman-teman ya, saya jadikan sebagai pedoman. Jadi memang natural saja, harga juga saya press saja. Saya tanya tetangga kanan kiri harganya segini, saya juga jual segitu. Nah, yang penting itu tadi, toko ini bener-bener full autopilot. Saya tidak, awal-awal saja 1 atau 2 bulan saya ikut menata, saya ikut di sana, dan bulan ketiga sudah full, saya tidak ikut sama sekali sampai sekarang. Makanya saya tidak pernah ngupload di toko cabang, karena saya sendiri juga enggak berkecimpung di sana sama sekali. Saya mengandalkan aplikasi, saya mengandalkan kejujuran karyawan gitu saja. Kayak karyawan kita briefing, karyawan kita awasi dengan CCTV dan dengan aplikasi gitu saja. Jadi saya sih berusaha semaksimal mungkin untuk membuka cabang itu tidak mengganggu kegiatan saya sendiri. Kegiatan saya sendiri juga seperti ini. Ini kegiatan baru ini. Kalau untuk toko itu kan sudah beberapa puluh tahun dan sudah berpengalaman. Nah, harus ada yang bener-bener saya tidak terjun langsung. Kalau ini untuk toko untuk kontraktor ini, saya kan masih baru lagi, saya mengulangi lagi. Kemarin itu saya sudah terjun seperti ini, tapi tipe-tipe rumah kecil-kecil. Sekarang ini agak mewah sedikit, jadi ya saya harus mengawasi pelan-pelan supaya tidak ada yang keliru, karena keliru sedikit saja juga sudah fatal ini teman-teman. Demikian sebagai jawaban bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang toko cabang saya. Saya kok kalau menjelaskan lewat WA di grup kok nanti tangan saya juga capek.
Ini perkembangannya rumah yang saya bangun dengan biaya murah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.